Untuk korbanku yang ke-101 adalah Basudewa Krishna. Kematian dari Jarasandha itu akan menjadi awal dari Raja Suyayajna kalian. Ada apa, Madawa? Kenapa kau berhenti? Raja Sangkuni. Tidak ada orang lain yang secerdas seperti Raja Sangkuni di seluruh dinasti Arya ini, Partha. Tetapi sayangnya, dia menggunakan kecerdasannya itu untuk tujuan keegoisannya saja. Dan bukan untuk kebaikan. Sebenarnya, maksudmu apa? Keadaan berubah, Partha. Sekarang, kita tidak akan dapatkan kemenangan atas Magadha. Maksudmu? Bukankah kita mau membunuh Jarasandha, Madawa? Sekarang, semua ini bergantung padamu saja, saudaraku Bima. Aku pernah dengar bahwa waktu masih kecil kau pernah belajar cara bergulat dari pegulat Magadha. Apa kau masih ingat tekniknya? Tentu saja, semuanya. Maka kematian Jarasandha sudah pasti, saudara Bima. Karena sekarang, Pangeran dari Indraprastha tidak bisa masuk ke Magadha. Kecuali Brahmana Pegulat yang bisa masuk ke Magadha. Halo keponakanku, kita lanjut lagi dengan alur kisah Mahabharata. Episode kali ini berkisah tentang kedatangan Basudewa Krishna, Arjuna, dan Bima yang akan menghabisi Raja Jarasandha di kerajaan Magadha. Namun kedatangan mereka dan pasukannya tidak bisa memasuki wilayah kerajaan Magadha karena Sangkuni dan Kurawa telah terlebih dahulu berkoalisi dengan Raja Jarasandha. Lalu, mereka pun mengatur siasatnya untuk menantang Raja Jarasandha agar tidak diketahui oleh Kurawa. Oh Dewa Bhairawa, oh Dewa Mahakali, kumohon terimalah pengorbanan dari 100 penguasa. Semoga aku diberkati dengan kehidupan dan kekuatan dari para raja. Bawalah para murid Krishna. Raja Jarasandha yang dikenal kejam terhadap suku Yadawa sedang melakukan persembahan dengan mengorbankan para raja dari bangsa Yadawa. Kedatangan mereka bertiga yang menyamar menjadi kaum Brahmana tidak dikenali oleh Kurawa dan Jarasandha. Kalau dia mau membunuh para raja itu, kenapa dia tidak bunuh saja mereka semua? Keponakanku, mengorbankan manusia dianggap sangat baik di Magadha. Dan karena itulah, Raja Jarasandha dianggap sebagai pendosa oleh seluruh dinasti Arya. Paman, aku punya berita yang luar biasa. Para Pandawa sedang mendekati Magadha bersama pasukannya. Tapi tiba-tiba mereka mengubah jalannya. Mereka pasti ketakutan. Keponakanku, kalau sebuah daun terbang karena angin merubah arahnya, maka bisa dianggap ada masalah. Tapi, kalau seekor burung merubah jalannya, bisa dianggap sebagai sebuah strategi. Aku sama sekali tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan Basudewa Krishna sebagai strateginya. Arjuna yang melihat ritual persembahan pengorbanan manusia itu ingin segera menghentikan ritual tersebut. Namun Basudewa Krishna telah menyiapkan siasatnya agar Jarasandha mau melayani tantangannya untuk bergulat. Kita harus hentikan raja itu memberikan persembahan. Itu hal yang sangat sederhana, Partha. Jarasandha tidak bisa mengabaikan tantangan untuk bergulat. Itu akan langsung memancing reaksinya. Raja Jarasandha! Seekor binatang yang dikorbankan selama yagya adalah yang pertama diberi makan dengan baik. Hanya persembahan yang dilakukan dengan benar yang akan dianggap sebagai kebajikan.
Bukankah kau ingin memberikan persembahanmu ini sebagai kesempatan untuk merasakan kepuasan sebelum pada akhirnya mati? Tidak ada yang bisa memberikan kepuasan pada manusia yang pasti akan mati. Tapi itu tidak benar, Raja. Bagi pemuja keberanian, bisa menyaksikan seni dari gulatmu itu adalah alasannya mendapat kepuasan terbesar. Dan itulah yang kudengar. Temanku ini, Brekodara, menantangmu dalam sebuah adu gulat. Aku tidak punya waktu sekarang. Ritual persembahan sedang berlangsung, Brahmana. Jadi kau melewatkan tantangan gulat ini begitu saja? Temanku, ini sebuah peristiwa yang sangat menyenangkan untuk kita. Kita sudah menang. Sekarang kau bisa beritahu semua pegulat di dinasti Arya bahwa Raja Jarasandha, dia tidak mau menerima tantanganmu ini. Ini peristiwa yang sangat menyenangkan. Ayo, Berhenti! Raja Jarasandha yang mendapat tantangan dari kaum Brahmana itu akhirnya penasaran dengan siapa sosok Brahmana yang berani menantangnya bergulat. Jarasandha pun memberikan satu syarat sebelum melayani Brahmana itu untuk bertarung dengannya. Sekarang cobalah untuk memindahkan kakiku. Baru setelah itu kau baru bisa menantangku. Kaki mana yang mau kupindahkan, Raja? Jangan merasa sombong dulu. Yang mana saja maumu. Aku datang ke Magadha untuk memindahkan kedua kakimu. Lalu Paman Sangkuni yang melihat ritual Jarasandha dari kejauhan mulai curiga dengan kedatangan ketiga sosok Brahmana tersebut. Siapa kau sebenarnya? setelah selesai menikmati makanan, kau tidak pernah tanya tentang kasta juru masaknya Raja Jarasandha. Kau sudah menerima tantangannya. Sekarang kau harus bergulat. Basudewa Krishna. Salam. Dan putra Pandu, Bima, merasa sangat senang sekali kalau bisa melawanmu. Setelah menyadari bahwa kedatangan ketiga sosok Brahmana itu adalah Basudewa Krishna, Raja Jarasandha pun tidak dapat menghindar dan harus menerima tantangan Krishna agar bertarung dengan Bima. Akhirnya, Raja Jarasandha yang dikenal sebagai Raja Pegulat itu pun melayani Bima dan bertarung gulat hingga tewas setelah Bima memisahkan kedua bagian tubuh Jarasandha.